Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Ayyuhat talaba, ayyuhal akhibba, ayyuhal mustami'unal kiram. Fi hadhil fursah as-saminah sanastamiru dirasatana an ulumil balaghah wal an nuwasilu ilal bab alladhi yata'allaku bi ijazil qasri wal hadfi. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu balaghah dan sampailah kita saat ini akan membahas tentang ijazul qasri wal hadfi. Li takmili fahmina ala hadil madah, untuk menyempurnakan pemahaman kita dalam materi ini, sanabhas min ta'rifil ijaz. Kita akan membahas mulai dari pengertian ijaz itu apa, summa anwa'il ijaz wal ijaz huna yang qasimu ila qismaini wa huwa al-qasru wal hadfu. Di nanti ijaz, macam-macamnya ijaz ada dua. Yang pertama adalah ijazul qasri, dan yang pertama ijazul qasri, dan yang kedua adalah ijazul hadfi. Summa akhiran sanabhas aidan al-amthilah min ijazil qasri wal hadfi. Dan kita juga nanti akan membahas tentang contoh-contoh dari ijazul qasri wal hadfi. Wa'lamu ayyal ikhwan anna hadhil madah dirasiyah li saf as-tsani asyar fi qismi diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Dan ketahuilah bahwa materi ini disampaikan untuk kelas 12 peminatan agama tingkat madrasah aliyah. Baik, ayyuhal ikhwan fillah, nabda'u bi ta'rifil ijaz wa nau'ihi. Kita mulai dari pengertian ijaz dan macam dari ijaz. Ma huwa al-ijaz? Al-ijazu huwa jam'ul ma'ani al-mutakathirati tahtal lafdi al-qalili ma'al ibanati wal ifsahi. Dari sini kita ketahui bahwa ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak, sangat banyak, tahtal lafdil qalil, di bawah lafadz yang sedikit, ma'al ibanati disertai dengan adanya kejelasan, wal ifsahi dan kefasihan. Jadi fasih dan jelas. Sehingga bisa diketahui bahwa ijaz di sini bisa kita gambarkan kalau orang Jawa mengatakan cekak aos, pendek tapi padat penuh makna. Jadi perkataan yang pendek mengumpulkan makna yang sangat banyak di dalam lafadz yang sangat sedikit disertai adanya kejelasan dan kefasihan. Atau pengertian lainnya, wad'ul ma'ani al-katsirati fi alfadin aqalla minha, yaitu meletakkan makna yang sangat banyak di dalam lafadz yang lebih sedikit dari makna yang dikandungnya. Jadi lafadznya sedikit tapi maknanya lebih luas dari maknanya lebih luas dari lafadz yang tersusun. Lafadznya sedikit tapi punya makna jika dijelaskan itu berparagraf-paragraf. Padahal ketika diungkapkan dalam ijaz ini hanya satu kalimat, tapi ketika dijelaskan bisa banyak kalimat untuk menjelaskan itu. Ini wad'ul ma'ani al-katsirati fi alfadin aqalla minha. Wa fihi bil ghardi al-maksud. Dan itu sudah memenuhi tujuan yang dimaksud. Ma'al ibanati wal isah. Tetap, dan kata-kata yang dipakai pun fasih dan jelas. Paham ya? Jadi bisa digambarkan bahwa ijaz di sini adalah perkataan yang sedikit mengandung makna yang banyak. Ini dalam ilmu balaghah nanti dikenal juga itnab, itu perkataan yang panjang lebar tapi maknanya lebih sedikit. Ada musawa yang antara ungkapan dan makna yang dikandung itu sama, dan ini yang kita bahas saat ini adalah ijaz, perkataan yang
lebih sedikit tapi mengandung makna yang lebih luas dari apa yang dari lafadz yang tersusun tadi. Al-ijaz yang qasimu ila qismaini. Ijaz itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijazu qasrin, yaitu ijazu qasrin. Ijaz dengan cara meringkas. Wa yakunu bitatminil ibaratil qasirati ma'aniya qasiratin min ghairi hadfin. Jadi yang dimaksud ijaz qasr adalah menyebutkan ungkapan yang sangat ringkas tetapi mengandung makna yang sangat banyak. Ini harusnya katsirotin, mohon maaf ya. Ini bukan qasirotin, harusnya katsirotin. Jadi bitatminil ibaratil qasirati ma'aniya katsiratan min ghairi hadfin. Jadi menyebutkan ungkapan yang pendek tapi mengandung makna yang banyak tanpa ada pembuangan lafadz. Ini dinamakan ijazu qasrin. Kemudian ijazu hadfin itu ijaz, ungkapan yang pendek tapi mengandung banyak makna dengan cara membuang. Nanti ada yang dibuang. Wa yakunu bihadfi kalimatin. Ada kalanya dengan membuang kata. Au jumlatin, atau membuang kalimat. Au aksara ma'a qarinatin, atau lebih banyak dari sekedar kalimat. Berarti susunan beberapa kalimat. Ma'a qarinatin tu'ayyinu al-mahdhuf. Disertai adanya qarinah, indikator yang menunjukkan bahwa yang dibuang itu seperti ini. Wal kalimatul mahdhufah imma biharfin, imma harfun, wa imma fi'lun. Adapun kalimat yang dibuang itu ada kalanya berupa huruf atau fi'il, kata kerja, wa imma ismun, ada kalanya isim. Wal ismu al-mahdhuf, adapun isim yang dibuang itu qad yakunu mudhofan, terkadang dia dalam kalimat berposisi sebagai mudhof. Au mausufan, atau dia berposisi sebagai mausuf yang disifati. Au sifatan, atau dia berposisi sebagai sifat. Baik, kalau ini sekedar teori hanya pengertian tanpa adanya contoh, tentunya kurang jelas. Maka kita lanjutkan kepada contohnya. Contoh yang ijazu hadfin. Perkataan yang ringkas mengandung banyak makna, tetapi dengan cara membuang kata ataupun kalimat. Yang ini kebetulan contoh dari membuang kata. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Maksudnya adalah kalau diartikan apa adanya, was'al dan bertanyalah al qaryata pada desa allati kunna fiha, yang dulu kita pernah fiha di sana. Masa kita disuruh bertanya kepada desa, apakah desa itu bisa ditanyai? Tentu tidak. Oleh karena itu, ini tentunya ada kata yang dibuang, yaitu ahla, penduduk. Sehingga yang tepat kalau diperlihatkan yang mahdhuf tadi, itu adalah was'al ahlal qaryati, dan bertanyalah kepada penduduk di desa allati kunna fiha, yang dulu kami pernah di sana. Paham ya? Jadi ini ada salah satu kata yang dibuang, yaitu ahlal qaryah, ahla, penduduk desa. Kemudian ijazu qasrin. Ini perkataan yang mengandung banyak makna dengan sedikit lafadz. Contohnya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala, ingatlah, lahu, bagi Allah, milik Allah, al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan urusan. Sampai sini saja, ini sudah kalau dijelaskan banyak sekali. Ingatlah bahwa milik Allah semua penciptaan dan urusan. Ciptaan Allah ini kalau dijelaskan kan mulai dari yang terkecil, misalkan atom, molekul, semuanya. Manusia, hewan, itu kalau diceritakan kan banyak sekali. Penciptaan. Ciptaannya Gusti Allah, ya, kalau dijelaskan berlembar-lembar, berhalaman-halaman, bahkan kalau khusus al-khalqu ini bisa berjilid-jilid buku, bisa jadi. Wal amru, dan urusannya Gusti Allah.
Urusan Allah, urusan Allah dalam menghidupkan, mematikan, membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum, membuat orang tertawa, membuat orang menangis, membuat orang bersedih, itu semuanya urusan Allah. Atau yang kulir ruhu min amri rabbi, itu misalkan masalah ruh itu urusannya Gusti Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menembus urusannya Gusti Allah tentang ruh ini misalkan. Ini kalau sudah pakai al-amru, ini biasanya akal tidak sampai ke situ. Karena ini sudah wilayah urusannya Gusti Allah. Kalau al-khalqu ini masih bisa dijangkau oleh akal. Tapi kalau sudah wal-amru, ini biasanya tidak bisa dijangkau oleh akal. Selanjutnya, al-amthilah min ijazil qasri. Beberapa contoh dari ijaz qasr. Ini contoh yang pertama. Ala lahul khalqu wal amru. Ini contoh yang tadi kita ulas. Misalkan, ketahuilah bahwa milik Allah segala penciptaan dan urusan. Ini kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amru yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia dan lain-lain. Ini kalau dijelaskan bab bahagia itu saja sudah sangat banyak. Bab senang, bab mati, hidup kalau diterangkan kan banyak sekali. Dan lain sebagainya. Kalau bab penciptaan misalkan orang cerita tentang manusia, ilmu tentang manusia, maka ada ilmu tentang manusia, ada ilmu tentang hidup itu biologi, ada muncul beraneka ragam ilmu tentang penciptaan Allah terkait dengan bintang sehingga muncul ilmu astronomi misalkan dan lain sebagainya. Jadi ini kalau dijelaskan sangat banyak sekali dengan lafaz yang pendek mengandung banyak makna. Al-misal asani, contoh yang kedua. Ad-dha'ifu amirur rakbi. Seorang yang lemah itu akan menjadi pemimpin rombongan atau pemimpin kendaraan. Ini maksudnya pemimpin rombongan. Di orang yang lemah akan adalah kepala dalam rombongan, pemimpin rombongan. Kata ad-dha'if, orang yang lemah adalah pemimpin atau penguasa dalam satu rombongan karena ketika ia berada dalam satu rombongan dengan orang yang lemah, ketika kita misalkan seseorang itu berada dalam satu rombongan dengan orang yang lemah, maka kita harus memberi perhatian yang cukup untuknya. Misalkan sampean satu rombongan dengan satu bis, kemudian di dalam situ ada orang yang sakit atau orang yang lemah, maka perhatiannya mesti lebih kepada orang yang sakit atau orang yang lemah tadi. Misalkan orang yang lemah tadi tidak bisa minta istirahat misalkan, maka kita juga menurutinya. Karena itu amirul rakbi sebagai pemimpin dari rombongan. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum dan bagi kalian fil qisasi dalam hukum qisas hayatun terdapat kehidupan. Ya ulil albabi, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Dalam hukum kisos, jadi dalam syariat Allah tentang kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian. Karena dapat mencegah pertumpahan darah dan menghindarkan tidak adanya kekerasan di antara kalian. Dengan adanya hukum kisos misalkan, jadi hukum kisos itu membunuh dibalas dibunuh misalkan, orang yang membunuh akan dibalas membunuh dan hukumannya disaksikan oleh banyak orang. Ketika orang menyaksikan orang yang membunuh akhirnya juga dibunuh, sehingga itu pelajaran bagi yang lain untuk tidak membunuh yang lain. Sehingga ada efek jera di situ, sehingga ketika hukum kisos itu ditegakkan, maka akan ada keselamatan bagi yang lain, akan ada kehidupan bagi yang lain. Itu maksudnya kalau dijelaskan banyak. Lah ini walakum bil qisasi hayatun, hanya begitu. Pendek ungkapannya, tapi maknanya kalau dijelaskan sangat banyak. Ini beberapa contoh dari min ijazil qasri. Sumanastamir ila al-amthilah min ijazil hadfi. Kita lanjutkan kepada beberapa contoh tentang ijazil hadfi. Meringkas atau perkataan yang pendek
mengandung banyak makna dengan cara membuang. Dengan cara membuang, entah nanti yang dibuang itu isim, fiil atau kalimat mungkin. Bisa isim kata benda, bisa fiil kata kerja, bisa ungkapan atau kalimat, atau mungkin susunan dari beberapa kalimat. Untuk lebih paham, untuk lebih mendapatkan pemahaman yang sempurna, mari kita lihat. Nangdur ila hadhil amsilah. Al-amsilah min ijazil haddi. Beberapa contoh dari ijazil haddi yang dengan cara membuang, ada kalanya yang dibuang isim. Contohnya tadi, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Maka yang dibuang di situ was'al ahlal qaryati. Kebetulan ahla di sini isim yang berkedudukan berposisi sebagai mudhaf. Dan qaryah ini sebagai mudhaf ilaihnya. Ada kalanya dia sebagai mausuf, misalkan isim yang berposisi sebagai mausuf. Misalkan waman taba wa amila solihan. Waman taba, dan siapapun yang bertaubat. Wa amila solihan, dan beramal, mestinya yang ada yang dibuang di situ. Wa amila amalan solihan. Jadi ada kata amalan yang dibuang. Dan di situ berposisi sebagai mausuf atau man'ut yang disifati. Harusnya kan waman taba, dan siapapun yang bertobat, wa amila amalan solihan. Tetapi di dalam Al-Quran hanya disebutkan waman taba wa amila solihan. Kalau pengen lengkap, wa amila amalan solihan. Berarti ada kata amilan di situ yang amalan yang dibuang. Paham ya? Jadi itu dengan cara membuang isim. Ini kebetulan tadi posisi isimnya sebagai man'ut atau mausuf. Kalau yang ini sebagai mudhaf, misalkan seperti itu. Kemudian contoh ya dari membuang ijaz hadfi berupa fi'il yang dibuang. Contohnya, akal tu fakihatan wa ma'an. Saya makan buah-buahan wa ma'an, dan air. Masa saya makan buah-buahan dan makan air? Masa air dimakan? Tentu ada kata yang dibuang di situ. Tetapi kalau kalian mengatakan akal tu fakihatan wa ma'an, itu orang sudah paham. Oh, barusan tadi saya makan buah dan air kok. Itu maksudnya makan buah dan minum air secara otomatis. Berarti ada kata yang dibuang. Syarib tu. Akal tu fakihatan wa syarib tu ma'an. Saya makan buah-buahan wa syarib tu, dan saya minum ma'an air. Kata syariba di sini adalah fi'il yang dibuang. Paham ya? Kemudian ijazul hadfi. Ijazul hadfi yang berupa jumlah. Ungkapan yang ringkas mengandung banyak makna dengan cara membuang kalimat, atau bahkan ini nanti susunan kalimat. Ini cerita tentang Nabi Musa. Ini artinya fasaqala guma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fasaqala guma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faja'athu ikhdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ini kalau dibaca artinya, maka ada runtutan, ada satu ungkapan atau satu kalimat yang dibuang di situ. Contohnya di sini ya. Fasaqala guma, kemudian Nabi Musa memberikan minum untuk ternak untuk menolong keduanya. Duanya adalah dua putri Nabi Syuaib. Summa tawalla ila dhilli, kemudian dia kembali kepada tempat yang teduh. Summa tawalla ila dhilli, kemudian Nabi Musa kembali kepada tempat yang teduh. Faqala, kemudian dia berdoa. Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini karena kondisi Nabi Musa saat itu sangat lapar ya. Sangat lapar. Beliau merayu Gusti Allah dengan bahasa Nabi seperti tadi. Ya Allah, saya butuh kebaikan. Karena saya sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
Ini bahasanya Kanjeng Nabi Musa. Dengan bahasa seperti itu karena Allah itu Maha mengetahui, ya tentunya Allah tahu kalau Nabi Musa ini dalam kondisi lapar, berarti butuh ada yang menolong dan memberi makanan. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan dengan malu, berjalan dengan malu. Ia berkata, sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ini faja'atu, maka datang kepadanya, kepada Nabi Musa, ikhdauna, salah satu dari putri Nabi Syuaib tadi, tamsi alastikia, yang salah satu tadi berjalan menuju Nabi Musa itu dengan malu. Qalat, kemudian wanita tadi berkata, inna abi yad'uka, sesungguhnya bapakku memanggilmu, mengundang kamu, lihat ziyaka, untuk membalasmu, ajra masaqaita lana, sebagai upah dari pertolongan yang sudah kamu berikan berupa memberikan minum kepada hewan kami. Seperti itu. Nah, ini ada yang dipotong di sini. Seharusnya kan tadi ketika Nabi Musa memberi pertolongan kepada dua putri Nabi Syuaib, kemudian harusnya putri Nabi Syuaib pulang dulu, kemudian menceritakan cerita yang dialaminya, bahwa dia telah ditolong oleh seorang pemuda yang bernama Musa, kemudian diceritakan kepada Nabi Syuaib, kemudian Nabi Syuaib meminta salah satu putrinya untuk kembali memanggil Nabi Musa. Harusnya kan seperti itu. Barulah salah satu dari putri tadi datang kepada Nabi Musa. Makanya di sini ada kalimat yang dibuang, bata. Kemudian keduanya harusnya pergi ila abihima. Kedua putri tadi pergi kepada bapaknya, yaitu Nabi Syuaib, waqassata alaihi, dan keduanya bercerita tentang dia, dan bercerita kepadanya, kepada Nabi Syuaib, maka min amri Musa, tentang apa yang telah dialami ditolong oleh Nabi Musa. Fa'arsala ilaihi. Kemudian Nabi Syuaib mengutus salah satu putrinya untuk datang kepadanya. Itu artinya kan tadi kalau urutannya cerita seperti itu. Ini namanya ijazul hadfi bihadfil jumlah. Jadi dengan menghilangkan jumlah atau kalimat. Jadi ini modalnya ya harus paham dulu. Harus paham, harus tahu artinya, itu baru nanti kita bisa merasakan dzauqul lughah. Perasaan bahasa kita muncul sehingga kita bisa merasakan mana kosakata yang dibuang atau ungkapan yang dibuang. Taib ayat talib wa talibah, ayyuhaz zumala, ayyuhal ikhwan fillah, qad ta'allamna an ijazil qasri wa ijazil hadfi. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fahimin wal mahirin bil lughatil arabiyyah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.